Sobat Potret, kali ini saya berada di salah satu tempat pengrajin kain tapis Lampung, yakni di Tapis Jejama, Nyai Redawati, dan berada di Desa Negeri Katun, Kecamatan Negeri Katun, Kabupaten Pesawaran. Untuk itu kita lihat saja pembuatannya sampai dengan bahan jadinya kain tapis Lampung. Wave Beats Music. Sobat Potret, kali ini saya sudah bersama salah satu yakni pengrajin tapis Lampung, yakni Nyai Rohelwati. Apa kabar Nyai? Kabar baik. Alhamdulillah baik ya Nyai ya. Terakhir Sehat-sehat ketemu saja. tahun 2018 ya Nyai. Saat ini kita ketemu lagi nih Nyai. Ya. Nah, mungkin bisa diceritakan langsung aja Nyai kepada Sobat Potret, mulainya Nyai untuk usaha kain tapis ini. Mulai dari Usaha tahun pertama kali. 2014 kita ngejadikan istilahnya orokdik ini sampai bisa maju di anak cucu. Jangan sampai hilang istilahnya adat kita Lampung, sebab tapis Lampung ini pemakaian adat. Tapi sekarang udah dibikin tas, dompet, Benar. kerjaan bunga, ya macam-macam lain-lainnya lah, supaya bisa maju, dibikin di baju, yang laki, yang perempuannya, supaya istilahnya jangan dipakai untuk adat aja, semuanya bisa make. Sekarang ini nggak Jawa, nggak Lampung bisa make, karena udah zaman kemajuan. Iya benar, udah modern ya Nyai. Udah modern. Juga tapis Lampung sendiri udah udah dikombinasiin dengan baju-baju yang udah internasional juga ya Nyai, Iya, sampai ke luar iya, negeri juga. iya. Itu dimodifikasi dengan tetap tapi tidak melunturkan untuk jenis tapisnya itu sendiri ya Nyai. Nah, kalau Nyai sendiri dulu belajarnya dari siapa Nyai? Oh, ceritanya saya belajar dari pertamanya itu dari nenek. Nah, turun ke mak. Dari mak turun ke anak. Oh, Jadi iya. sekarang Ibu Rohelwati kepingin nurunkan sama anak cucu saya. Cucunya ya. Jadi nggak hilang turun menurun. Iya benar. Sampai orang Jawa saya ajarin, karena namanya di Lampung, jadi udah termasuk orang Lampung lah dia. Iya. Gitu. Jadi kepingin tahu semua, saya ajarin. Alhamdulillah yang saya ajarin itu orang Jawanya udah bisa majukan benar. juga. Jadi semua kalangan juga dari anak yang kecil sekarang pun udah diajarin Nyai untuk udah bikin bisa semua. tapis. Kalau yang nama Kampung Tapis Negeri Katon itu udah alhamdulillah. Nah, menarik nih Nyai, kan Negeri Katon ini juga merupakan salah satu tempat pengrajin tapis. Nah, ini sejarahnya sendiri memang dulu gimana sih Nyai kok bisa dijadikan tempat? Nah, ceritanya makanya dibilang Kampung Tapis ini karena gini. Dia orang ini kan ngelihat, udah tahu ngelihat maknya. Nah, diajarin langsung. Semuanya bisa tahu. Alhamdulillah, laki-laki pun udah bisa niru juga. Udah dibilang Kampung Tapis. Negeri Katon inilah yang nama Kampung Tapis. Alhamdulillah bisa semua. Nah, kita udah bersyukur. Oke, selanjutnya itu kalau pembuatannya Nyai, dari tahapan pertamanya kan butuh waktu berapa lama Nyai? Kayak kainnya dulu kan kita beli bahannya dulu Nyai. Nah, bahannya itu dari mana Nyai? Nah, kita beli bahannya. Yang pertama apa selendang, apa tapisnya.
Dari mesen dulu Mesen ke dulu. bambu kuning. Nah, setelah jadi baru kita ambil. Sampai di sini kita jahit. Tukang jahit kita memang ada kan. Kita jahit, terus kalau mau yang cepat ya cari motif yang mudah. Motifnya itu apa aja, Nyai? Motifnya ini macam-macam. Ada yang kupu-kupu, ada yang tajuk tali satu, tajuk kali tiga, bintang, tajuk bertemu, terus apa? Kapal itu ya, motif Kapal, pucuk rebung, terus satu ini catur. Dan yang paling susah itu Yang paling susah mata kibau sama paca beling. Paca beling. Nah, itu jarang yang bisa karena rumit ya, Nyai. Ya benar. Dan makanya untuk itu Sobat Potret, ketika nanti membeli kain tapis ataupun bahan dari tapis itu jangan ditawar karena Nyai sendiri pun saya pun sudah merasakan gitu, cara ngebuatnya juga susah banget gitu, penuh ketelitian gitu. Bukan mudah. Bukan mudah. Jadi berapa lamanya biasanya bikin kain tapis itu? Kalau bikin tapis yang tajuk ya biasa-biasa aja, yang istilahnya untuk pesta. Nah, adalah 1 bulan. Tapi kalau yang mata kibau 2 bulan setengah. 2 bulan setengah. Ya, itu udah 2 orang yang bikinnya. Kena yang di bawahannya lain, yang selendang sama atasannya lain. 2 orang, 2 bulan setengah diambil cepat. Mata kibau atau paca beling, itu yang paling sulit. Tapi kalau yang tapis biasa-biasanya 1 bulan bisa beres itu 2 orang. Dan kesulitannya sendiri pada saat prosesnya itu apa, Nyai? Waktu bikinnya. Waktu bikinnya. Nah, dan satunya kalau waktu bikinnya, kalau masih kesel dan benangnya kusut, harus kita bangun dulu, ditinggalin dulu, minum apa gitu. Ya istilahnya jadi istirahat harus dalam dulu. keadaan sehat dulu ya, Nyai ya. Nah, kalau udah senang lagi baru kita duduk lagi. Kalau nggak digituin, diterusin bisa kacau. Iya, karena kan perlu ketenangan juga ya dalam. Nggak bisa dibawa kesel. Iya, benar aja. Kalau dibawa kesel, benar-benar bisa kacau tuh, bisa putus semua, ditarik sama kita. Dan setelah jadi nih kain tapisnya ini sesuai dengan pesanan, atau Nyai juga mengantarkan kemana gitu untuk dijualnya di mana, Nyai? Nah, yang pertama kami ngajukan ini istilahnya biar bisa maju. Kami dipanggil sama Ibu Bupati masuk ke pesawaran mau pameran. Nah, dari situlah mulai ada tempat buangnya karena pameran. Iya, benar. Dan pameran itu juga kan untuk menyalurkan juga kayak usaha kecil, usaha menengah untuk jadi orang masyarakat luar itu tahu bahwasannya ada nih untuk kain tapis sendiri juga gitu. Dari situ, habis di situ kami diangkat, dibawa ke Surabaya. Ibu sendiri Rohelawati yang ke Surabaya. Ya naik pesawat. Nah, alhamdulillah sehat-sehat saja dan juga banyak yang laku. Alhamdulillahnya ya, semoga yang terpenting tuh kita usaha dulu ya untuk tetap melestarikan kain tapis gitu. Tapi Nyai sendiri pernah nggak sih, Nyai, kayak ketakutan kalau udah tertinggal zaman gitu, kayak tapis ini udah bukan zamannya gitulah, kan sekarang udah banyak tuh baju-baju yang udah dikombinasiin yang bukan tapis lagi gitu. Sedangkan masyarakat Lampung sendiri nanti lupa gitu dengan kain tapis. Pernah kepikiran takut nggak, Nyai, untuk bangkrut ataupun? Nggak ada. Pokoknya yakin aja pasti bisa laku. Bisa laku. Saya pasrah sama yang kuasa supaya istilahnya bisa menjadi. Nah, untuk itu kalau harapan dari Nyai sendiri, Nyai, kalau untuk masyarakat Lampung sendiri ataupun generasi anak muda sekarang gitu, untuk kain tapis sendiri itu apa, Nyai, harapan Nyai ke depannya? Untuk harapan anak-anak ke depan, ya mudah-mudahan lah nggak hilang, sebab kan anak-anak sekarang mau nikah mau apa ya pasti pakai adat gitu kan. Benar-benar. Nah, jadi nggak mungkin mau hilang. Kalau yang bernama tapis nggak mungkin mau hilang. Peci mau dipakai, sarung mau dipakai, perempuan laki pakai harus itu. Karena adat kita nggak bisa dibuang, nggak bisa hilang. Sebab itu kan yang pertama adat kita di Lampung, yang pakaiannya adalah tapis. Jadi itu untuk pesan dari Nyai untuk kepada masyarakat Lampung ataupun generasi muda tetap mencintai kain tapis Lampung, dan tentunya kita harus tetap melestarikan gitu kain tapis Lampung ini sendiri.
Dan pastinya Nyai, terima kasih banyak Nyai udah diberi kesempatan juga untuk lihat-lihat semua yang ada di sini. Ada tas, terus ada ini ya, contohnya Nyai, tas ya, dompet, terus ini yang di depan kita apa Nyai ini? Bunga hiasan gitu untuk di meja, dan juga ada peci, ada baju ataupun untuk pengantin juga ya Nyai ya. Selendang, kalung, terus ada apa lagi? Gelang juga ya Nyai ya. Jadi di sini semua lengkap. Jadi memang benar-benar berbau kain tapis Lampung gitu. Kalau mau ada hajatan tinggal mesen aja untuk bikin apa? Souvenir. Dan untuk itu tempatnya itu di Tapis Jejama dan Desa Negeri Katon. Mungkin bisa di bawah sini yang lengkapnya. Itu langsung aja, nanti silahkan kalian yang ingin mungkin membeli, silahkan bisa ke tempat Nyai. Kami bersedia. Kalau gitu Nyai boleh bilang like, comment, and subscribe channel YouTube Potret Lampung ya, bareng ya Nyai. Coba like, comment, subscribe channel YouTube Potret Lampung. Potret Lampung. Oke, terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.